teknis, saya akan membahas tentang konsep dan teknologinya. Karena saya lihat beberapa chat yang masuk itu banyak yang timbul pertanyaan itu karena belum memahami konsep dan teknologinya. Kemudian kedua nanti tentang akun pengguna. Nah ini kemarin yang paling banyak kayaknya tentang akun dalam satu hari entah berapa puluh sampai ratusan mungkin chat yang bertanya tentang akun. Ya. Kemudian ketiga tentang enrollment mata kuliah, ini juga agak banyak yang menanyakan. Kemudian resource and activity. Nah kalau ini sudah masuk teknisnya sebenarnya di dalam perkuliahan. Kemudian yang kelima nanti ada tambahan, tools tambahan, mungkin tidak terlalu banyak. Jadi saya awali yang pertama tentang konsep dan teknologi. Jadi yang pertama saya sampaikan, jadi e-matcha Stingatba ini itu tuh namanya itu di dalam sebuah forum diskusi kita kasih nama e-matcha. Jadi ada beberapa dosen, forum seluruh dosen lah seperti itu mengusulkan penggunaan nama e-matcha. Jadi sebenarnya mengambil dari kata matcha ya. Jadi mengambil dari kata matcha dalam bahasa Bugis atau Makassar yang bisa berarti pintar atau cerdas atau yang sebagainya. Tapi sebenarnya ini juga punya kepanjangan. Jadi adalah Electronic Management for Academic Content ya, of Akbar. Kemudian kita bisa mengakses situs ini melalui alamatnya https://matcha.akbar.ac.id. Saya kira ini semua sudah tahu tentang alamat ini dan harus tahu karena pada semester ini kita menggunakan tools ini sebagai salah satu tools utama di dalam proses perkuliahan. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa e-matcha ini sebenarnya dibangun menggunakan platform tertentu. Ya, nama platformnya adalah Moodle. Sebenarnya Stingatba itu dari tahun berapa ya? Mungkin 2012 kalau tidak salah ingat, kita pernah menggunakan platform ini. Jadi kita pernah menggunakan platform ini untuk pelaksanaan perkuliahan secara online. Cuma tahun itu, tahun 2011 atau 2012, ini hanya sebagai pendamping. Jadi siapa dosen yang berminat, silakan pakai seperti itu. Mahasiswa juga bisa pakai. Jadi dia cuma tools tambahan saja, tidak digunakan secara resmi atau tidak ada kebijakan dari kampus bahwa wajib menggunakan. Nah itu berlangsung beberapa tahun, kemudian pada tahun berapa ya, 2014 mungkin, ketika Stingatba menggunakan layanan dari Google, waktu itu namanya Google Apps for Education, kalau sekarang namanya G Suite for Education ya. Nah setelah itu kita resmi menggunakan domain institusi yang @akbar.ac.id itu dari tahun 2014 atau 2013 sekitar itu. Nah salah satu produk yang diberikan dari Google Apps pada saat itu adalah Google Classroom. Nah, ternyata ketika kita membandingkan antara Moodle dengan Google Classroom, itu ternyata Google Classroom simple, sangat mudah. Tampilannya juga tidak terlalu banyak isinya, kontennya. Jadi lebih simple, lebih cepat orang paham. Dibandingkan dengan Moodle yang fiturnya sangat banyak, kadang-kadang mahasiswa memang bingung atau bahkan dosen juga bingung tentang fitur yang ada. Maka kemudian kita banyak beralih, termasuk saya pribadi beralih ke Google Classroom saat itu. Jadi ketika saya mengajar, saya kembali ke sini lagi tahun 2015, saya menggunakan Google Classroom sebagai pendamping. Jadi masih pendamping juga, tidak ada kebijakan untuk mewajibkan. Tapi saat itu mulai banyak dosen yang tertarik, enak kayaknya pakai Google Classroom. Jadi tidak perlu pakai flash disk lagi untuk copy materi, atau tidak bisa berikan tugas secara online. Nah itu berlangsung beberapa tahun, hingga kemudian tahun ini kita diserang sama COVID-19, semua kampus atau hampir semua kampus, bahkan institusi yang lain selain akademik itu tersentak. Ada sesuatu yang harus kita segera lakukan. Maka berlomba-lomba kemudian kampus membuat aplikasi pembelajaran online. Nah, pada saat itu Google Classroom kemudian naik jadi trending, kemudian Moodle juga jadi trending, kemudian aplikasi conference seperti Zoom, apalagi Google Meet, kemudian Microsoft Teams dan sebagainya itu naik down semua karena mereka dicari pada saat bulan Maret yang lalu ya, ketika COVID-19 mulai masuk dan kita harus melaksanakan belajar atau bekerja dari rumah. Jadi saat itu kita masih pegang Google Classroom, tapi ketika kita melihat kecenderungan sebenarnya dari dikti itu tidak ada dikti itu tidak mewajibkan satu jenis platform.
semua dikasih kepada kampus, silakan pakai platform apapun. Tapi kalau saya lihat diskusi atau rapat-rapat, kelihatannya platform yang diinginkan oleh Dikti adalah Moodle. Nah, saya juga waktu sempat dilakukan asesmen sementara, itu ketika ditanya pakai platform apa, ketika dibilang Moodle, itu sudah langsung banyak poinnya. Jadi Moodle memang diakui itu memenuhi banyak standar yang telah ditetapkan oleh Dikti. Kalau menggunakan platform yang lain, bisa saja mungkin mereka harus melakukan asesmen lebih banyak lagi untuk menilai. Jadi ini yang pertama, kita menggunakan Moodle sebenarnya, kemudian kita customize, kemudian nanti kita integrasikan dengan sistem di luar seperti Siakat, sehingga sistem ini bisa bekerja seperti yang kita lihat saat ini. Oke. Rekan-rekan mahasiswa yang tahun berapa ya, angkatan 2017 ya, yang mau berangkat KKLP, Stinggi Aku itu sudah melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah, terutama di Makassar dan di Pangkep. Itu kita menghandle instalasi Moodle untuk mereka pakai sebagai aplikasi LMS. Nanti kalian boleh melaksanakan praktek kerja KKLP di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian kalian bisa memberikan materi tentang Moodle ini juga. Jadi ini adalah sebuah peluang. Nah, Moodle Emaca ini kita bisa akses menggunakan PC, laptop, jadi ada tampilan web desktop seperti ini. Ini mungkin kalau kalian rekan-rekan dosen dan mahasiswa punya PC atau laptop, mungkin tampilan terbaiknya itu adalah menggunakan web desktop karena layoutnya lebih baik, kemudian secara fisik dia lebih besar ya. Tapi kalau misalnya tidak punya PC, tidak punya laptop, kita bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi yang lebih kecil seperti smartphone. Nah, ini yang adalah tampilan web responsif dari Emaca. Jadi kalau dia responsif, itu layoutnya itu tidak ke samping. Jadi dia layout itu vertikal ke bawah. Karena kan kalau smartphone itu kita scrollnya atas bawah ya, vertikal. Kalau scrollnya ke samping agak jarang. Mungkin kondisi tertentu kita akan scroll ke samping. Tapi ini layoutnya diatur ke bawah. Jadi dia secara vertikal. Cuma tidak semua langsung tampil seperti desktop ya. Nah, kemarin sempat saya dapatkan chat dari Ishak dari Arman juga ya tentang kesulitan mahasiswa ketika menggunakan versi mobile seperti ini. Oke, baiknya kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengakses Emaca menggunakan aplikasi dari Android, dari Play Store. Jadi kita bisa searching dengan kata kunci Moodle, install aplikasinya seperti biasa, kemudian masukkan alamat Emaca, login seperti biasa, maka nanti muncul kayak ini. Nah, kelebihannya kalau pakai ini adalah kita tidak perlu login berulang-ulang. Satu kali login dia sudah ingat, kecuali Anda logout sendiri ya. Cuma kekurangannya adalah setelah saya mereview dan juga orang lain mereview tentang aplikasi ini, itu masih banyak fitur yang belum ada di versi aplikasi Android. Ya, beda kalau yang versi web, apakah web desktop ataukah web responsif, itu lebih lengkap. Nah, itu kekurangannya yang ini. Jadi terserah kita pakai yang mana. Kalau saya secara pribadi sebagai administrator dan sebagai dosen, saya lebih banyak bekerja di versi desktop. Ketika saya dalam perjalanan, saya bisa mengakses menggunakan versi web responsif, atau kondisi tertentu juga bisa pakai ini. Nah, ini juga yang perlu saya pahamkan tentang konsep dan teknologi yang kita gunakan, sehingga nanti bisa mengurangi beberapa pertanyaan. Rekan-rekan mahasiswa perlu ketahui bahwa di kampus itu ada beberapa aplikasi yang kita simpan di server. Di sini saya tuliskan ada dua, ini yang sisi merah. Yang pertama ada Siakat. Ini adalah aplikasi yang Anda pakai di dalam administrasi setiap semester ya, isi KRS, cek nilai, cek jadwal mata kuliah, di sini semua. Kemudian ada namanya feeder PD Dikti. Ini kita tidak online kan dengan alasan keamanan. Ini hanya diakses oleh operator PD Dikti seperti kepala BAK dan staf yang berwenang. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Ya, saya sendiri bisa masuk ke sini hanya karena saya developer di ICT. Otomatis saya harus tahu akun ini supaya dia bisa terintegrasi. Jadi Siakat itu terintegrasi ke sini. Jadi ketika Anda mengisi KRS, mengupdate biodata, dia juga lari ke sini, ke feeder.
Nah, feeder nanti ini akan disinkronisasi ke server pusat Dikti di pangkalan data pusat namanya PD Dikti. Anda bisa akses dari situs ini. Nah, di situs inilah Anda bisa mengecek data Anda. Ketika Anda sah sebagai mahasiswa, harus datanya ada di PD Dikti. Kalau belum muncul, mungkin belum disinkronisasi seperti data-data maba mungkin ya. Belum semuanya kita sinkronisasi, jadi belum semuanya muncul. Tapi mahasiswa lama harusnya ada di sini. Kalau tidak ada nama Anda di sini, segera melapor ke Kepala BAK. Nah, kemudian Emaca hadir. Ini berada di server yang lain. Kita coba integrasikan. Jadi karena ini ada dua platform yang berbeda, kita coba integrasikan. Nah, cuma sejauh ini integrasi yang kita lakukan belum terlalu banyak. Hanya ada beberapa hal saja. Seperti misalnya penempatan mahasiswa ke dalam kelas-kelas mata kuliah, itu kita buat dalam istilah yang kita sebut nanti dengan cohort. Nah, seperti itu ya. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang itu yang pertama, konsep dan teknologi. Harman, kalau misalnya ada peserta mau bertanya, bisa raise hand atau apa, kemudian bisa diinterupsi ya. Ya, baik Pak. Ya. Ya. Jadi saya tetap lanjut, kalau misalnya ada pertanyaan, saya bisa pause untuk diskusi seperti itu. Ya. Baik, saya lanjut yang kedua tentang akun pengguna. Oke. Nah, ini yang perlu saya jelaskan berkali-kali ketika acara apa itu namanya yang penyambutan mahasiswa baru pun ini selalu dijelaskan. Saya tidak tahu apakah karena mungkin mahasiswa tidak terlalu memperhatikan, kemudian banyak yang salah persepsi tentang akun ini. Sehingga banyak pertanyaan yang saya kadang-kadang bagaimana ya, kenapa pertanyaan itu muncul kembali karena sudah pernah jelaskan. Nah, mahasiswa ketika terdaftar sebagai mahasiswa tim Akbar itu mendapatkan akun. Pada saat sebelum mengisi KRS pertama kali itu ada akunnya. Mungkin kalian masih ingat. Bentuk akunnya itu seperti ini, username-nya. Jadi ada nama Anda, kemudian ada angkatan. Jadi dua digit angka itu angkatan Anda. Jadi kalau sekarang misalnya Budi 20, berarti Budi angkatan 2020. Kemudian @mhs.akbar.ac.id. Ini adalah domain untuk mahasiswa. Nah, akun ini sebenarnya ketika dibagikan itu adalah akun untuk beberapa akses ke aplikasi. Jadi akun-akun ini sebenarnya tidak ada kaitan. Jadi tidak terkait sama sekali. Yang pertama adalah akun ini Anda boleh pakai login ke aplikasi Google. Jadi masuk ke Gmail, kemudian masuk ke Google Drive, Google Meet, kemudian Google Classroom, YouTube, bisa pakai akun ini. Nah, kita berharap mahasiswa memanfaatkan akun ini, karena ini adalah akun yang diberikan oleh kampus, dan kelebihannya adalah, mungkin ada yang belum tahu, bahwa salah satu kelebihannya akun ini, Jesuit for Education, itu limit penyimpanannya unlimited. Nah, kalau yang akun Gmail reguler, kalau tidak salah ya, 15 GB. Jadi ketika di total, di drive, di email, cukup 15 GB, itu sudah tidak bisa lagi Anda menyimpan. Nah, akun kita yang G Suite ini, itu unlimited. Anda mau simpan berapa file pun di Google Drive, selama kebijakan tidak berubah, itu bisa. Nah, jadi Anda bisa pakai login ke Google untuk mengakses berbagai aplikasi Google. Kemudian akun kedua adalah akun Syakat. Username-nya sama. Jadi username-nya sama, tapi boleh jadi passwordnya sudah berbeda. Jadi kalau Anda pernah mengganti password di Syakat, password Google-nya tidak ikut berganti. Jadi saya katakan mereka adalah akun yang terpisah, terlepas, belum bersatu sekarang. Cuma memang username-nya kebetulan disamakan, yaitu pakai alamat email seperti ini. Kebetulan disamakan itu tujuannya agar mahasiswa mengingat akun itu saja sebenarnya. Jadi di Syakat ini tidak mesti semuanya pakai akun ini. Saya bisa edit pakai akun yang lain. Cuma karena saya punya tujuan agar mahasiswa lebih populer dengan akun ini, tidak lupa, maka saya samakan untuk ketiga aplikasi ini. Bahkan dulu sampai akun hotspot pun saya pakai email, gitu. Nah, baik. Yang ketiga adalah akun Emaca. Nah, akun Emaca ini juga menggunakan username yang sama. Tapi lagi-lagi mereka adalah aplikasi yang berbeda sebenarnya. Jadi boleh jadi passwordnya sudah Anda ganti, sehingga tidak sama lagi dengan password Syakat, tidak sama lagi dengan password Google, dan seterusnya. Yang keempat,
dia bisa menjadi akun hotspot kecuali Anda sudah pernah merequest perubahan atau bahkan misalnya saya mengubah sendiri. Jadi rekan-rekan angkatan 2020 mungkin masih jarang ke kampus, akun itu bisa Anda pakai untuk login ke hotspot. Tapi karena ini bentuknya terlalu panjang, untuk login ke hotspot kayaknya kurang bagus. Jadi Anda boleh merequest akun yang lebih singkat untuk hotspot. Khusus hotspot ya, tapi Google, Siakat, dan Emaca, saya tidak izinkan Anda melakukan perubahan username. Ya, karena ada tujuan tertentu, kedepannya nanti akun-akun itu bisa lebih terintegrasi dengan baik. Nah, ini yang harus Anda pahami, bahwa ini adalah akun yang berbeda. Ketika Anda mengubah di salah satu akun lain tidak ikut terpengaruh. Ya. Akun Google bisa Anda ubah seperti mengubah akun Google biasa. Akun Siakat bisa Anda ubah melalui form yang disediakan Siakat atau menggunakan bot Telegram. Kalau misalnya tidak bisa login di akun Siakat, tidak ada fitur lupa passwordnya, saya belum pasang, sehingga reset di Siakat itu harus melalui saya. Kalau Emaca, ini ada fitur resetnya sebenarnya. Nanti saya tampilkan juga step by step-nya. Nah, sekarang ini beberapa hal yang terkait akun Emaca. Kita fokus ke akun Emaca saja ya. Oke, akun yang lain saya skip dulu. Nah, beberapa hal yang terkait tentang registrasi, kemudian tentang login, reset kata sandi, dan update profil. Ini beberapa hal mungkin menjadi pertanyaan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, atau bahkan juga dosen selama menggunakan Emaca. Yang pertama adalah registrasi. Nah, pernah ada mahasiswa beberapa mahasiswa mengatakan, Pak, bagaimana caranya melakukan registrasi ke Emaca? Ada yang bilang, Pak, saya belum terdaftar di Emaca. Sebenarnya registrasi di Emaca itu otomatis, jadi sudah tersinkron dari Siakat. Ketika kita membuat akun di Siakat, misalnya baru ya, itu nanti dia akan membuat akun sekaligus di Emaca, seperti itu. Ya, cuma passwordnya kita pakai password default. Nanti kalau misalnya password defaultnya lupa, baru saya handle. Jadi ini sudah otomatis, tidak ada form tersendiri untuk melakukan registrasi mandiri. Yang kedua, login. Dan seterusnya saya perlihatkan ya. Yang biasa dipertanyakan oleh mahasiswa tentang login adalah dia mahasiswa cek saya, Pak, tidak bisa terbuka Emacaku. Mahasiswa cek di situ, Pak, tidak bisa terbuka Emacaku. Saya kalau membaca chat seperti itu bingung. Tidak bisa terbuka itu maksudnya bagaimana? Tanpa screenshot lagi ya, tanpa screenshot, tanpa memperkenalkan diri, juga saya kadang-kadang bingung bagaimana cara menjawabnya. Jadi kadang-kadang saya bilang, coba kamu baca di situsnya apa yang dia katakan. Nah, seperti gambar ini ya. Ini ada tertuliskan invalid login. Please try again. Ya. Loginnya tertolak, loginnya tidak valid. Silakan ulang lagi. Apa maksudnya? Ini maksudnya adalah ada kesalahan pada username dan atau password Anda. Tidak perlu bertanya kepada saya, kenapa tidak bisa masuk? Jawabannya ada di sini. Jawabannya adalah karena username dan atau password Anda ada yang salah. Sehingga Anda harus memperbaiki penulisannya. Terutama pada penulisan password ya, kadang-kadang kan ada yang ngotot, Pak, cocok nih kayaknya yang saya masukkan. Saya biasa suruh pastikan dulu, betul kayak yang kamu ketika itu cocok, karena kan password di sini tidak kelihatan. Iya, tidak kelihatan. Kemudian yang kedua, mungkin pernah Anda mengganti, terus lupa. Ada yang dalam hitungan beberapa jam dia sudah lupa passwordnya. Karena saya bisa cek, oh dia login terakhir beberapa jam yang lalu, berarti pernah berhasil. Sekarang sudah langsung lupa seperti itu. Saran saya, kalau Anda mengakses Emaca dari device pribadi, gadget pribadi seperti HP atau mungkin laptop pribadi, simpan saja passwordnya di browser. Ya, supaya Anda bisa login tanpa mengetikkan lagi username dan passwordnya. Cuma memang saya men-setting Emaca dengan penggunaan password yang strong, yang kuat. Jadi passwordnya kuat itu ada beberapa aturan kan, kemarin ada yang bertanya juga, Pak, tidak bisa saya ganti passwordku. Di situ kan sudah jelas aturannya, bahwa misalnya harus 8 karakter minimal, terus ada huruf besar minimal 1, huruf kecil minimal 1, angka minimal 1, karakter spesial minimal 1. Dan totalnya minimal 8. Itu saja diikuti. Ya ada yang jelas-jelas tertulis tertolak karena
password harus minimal ada satu huruf besar, tapi pakai bahasa Inggris ya. Itu dia masih bertanya, Pak tidak bisa saya ganti password, kenapa ya? Di situ kan sudah ada. Jadi programmer itu sebenarnya kan sudah membuat aplikasi ini supaya bisa berinteraksi dengan kalian. Jadi nanti kan ada mata kuliah namanya interaksi manusia komputer. Nanti kalian belajar di sana lah. Jadi ini sudah dipikirkan oleh programmernya, saya harus memberikan informasi ketika ada salah login. Coba bayangkan kalau notif ini tidak ada, kita login tidak bisa, tapi dia tidak ada notif, bisu dia. Itu kan kita jengkel. Kenapa sih ini tidak bisa login? Nah, itulah gunanya programmer menampilkan notif seperti ini supaya kita bisa membaca. Cuma kan ada yang bahasa Inggris ya. Ini sebenarnya Emaca bisa disetting bahasa Indonesia, boleh. Tapi saya lebih suka bahasa Inggrisnya karena yang bahasa Indonesia itu kan pakai penerjemah juga. Saya belum sempat edit terjemahannya. Sebenarnya bisa diedit. Kadang-kadang terjemahannya itu tidak terlalu pas. Ya sama kalau di HP kan, di HP itu kadang-kadang ada terjemahan bahasa Indonesia yang tidak terlalu pas sebenarnya. Jadi biasa ada orang lebih suka bahasa Inggris. Terserahlah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang penting ada pesan. Kecuali kalau misalnya pesannya adalah sesuatu, pesannya dibilang unknown, error yang tidak diketahui, itu baru Anda tanyakan kepada saya. Nah, karena kalau error yang tidak diketahui biasanya terkait dengan server. Dan saya juga tidak tahu apa sebabnya, sehingga saya harus melakukan pengecekan ke server. Jadi kesalahan umum pada login adalah kesalahan username dan password, ini paling banyak. Sebab yang tidak diketahui mungkin pernah, tapi tidak terlalu sering. Ya. Mungkin Jadi, ya. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan ini dari peserta. Oke, silakan dibacakan. Kita langsung saja. Ini dari Avandi. Ya. Seperti yang kita ketahui saat menginstal aplikasi pada handphone, maksudnya mungkin Moodle, pasti akan muncul kesepakatan antara aplikasi dan user. Jadi pertanyaan saya, pada saat mengupload file atau tugas, apakah file privasi kita tetap aman? Sedangkan yang saya ketahui saat mengakses Emaca itu tidak ada persetujuan antar pengguna dan Emaca sebelumnya. Terima kasih. Mungkin keamanan datanya ini Pak yang dia tanyakan. File yang diupload itu file apa maksudnya? Maksudnya file-file tugas gitu. Ya. Baik. Jadi file tugas yang Anda upload itu tersimpan di server ya, di server yang kita gunakan untuk Emaca, dan itu tidak bisa diakses oleh pengguna reguler, ya, kecuali administrator yang menangani server. Berarti dalam hal ini adalah saya. Tapi saya juga tidak kurang kerjaan kalau saya harus membuka server, mengotak-atik file-file tersebut. Lagian juga buat apa? Itu kan file tugas, Ji, ya kan? Yang jelasnya file yang Anda upload itu teman Anda tidak bisa lihat, kecuali kalau dia adalah tugas yang sifatnya tugas kelompok. Nah, jadi kan tugas itu ada tugas individu per mahasiswa, ada tugas kelompok, tergantung dosennya berikan yang mana. Kalau tugas kelompok, satu saja mengupload itu semua bisa lihat dalam satu kelompok, gitu ya. Jadi kalau walaupun tidak ada persetujuan seperti itu, data itu ya dijamin bahwa data itu disimpan untuk dipergunakan sesuai peruntukannya Emaca. Berarti dalam hal ini dalam proses perkuliahan. Jadi tidak bakalan akan dipakai untuk tujuan yang lain. Seperti itu, Pandi. Mungkin ini ada lagi Pak dari Natalia. Mungkin ada korelasinya dengan pertanyaannya tadi dengan Avandi. Apakah ada security atau notif atau pemberitahuan pada setiap akun Emaca apabila ada orang lain yang mengakses akun Emaca kita? Maksudnya kalau ada mungkin orang lain Pak yang pakai ke Emacanya, bagaimana itu Pak? Baik, sejauh ini belum kami gunakan itu. Mungkin nanti ini bagus sekali masukannya ya, Natalia tadi ya. Nanti saya akan tampung itu. Kalau yang sekarang Natalia belum ada. Jadi kalau misalnya saya pakai akun Anda, tidak ada notif ke email atau kemana bahwa saya pakai akun Anda. Ya, itu belum ada. Jadi semoga kedepannya nanti kita bisa coba cari dan kita kembangkan. Saya jadikan itu sebagai masukan bagi tim developer seperti itu ya. Kalau kayak Siakat itu bisa ketahuan tapi dengan cara kita mengaktifkan bot Telegram. Jadi ketika ada yang pakai
bot Telegramnya muncul notif bahwa seseorang masuk menggunakan akun Anda. Anda bisa langsung blokir melalui bot Telegram atau yang lainnya. Nah, kalau dia baca sampai saat ini belum ada Natalia, kami jadikan sebagai masukan. Terima kasih. Ini ada dari apa Hajratul Aswad ya, Pak. Mungkin maksudnya yang aku gunakan kita tidak diubah dengan nama lain atau tidak bisa. Suaranya Harman saya tidak terlalu dengar, Harman. Yang ini Pak, dari Hajratul Aswad sudah jelas Pak. Maksudnya mungkin kan di situ misalkan ada nama misalkan harman@mahasiswa.ac.id. Maksudnya mungkin dia bisa tidak Harman itu diubah jadi nama lain atau tidak bisa? Sampai saat ini kebijakan yang berlaku itu tidak. Kecuali mungkin ada hal-hal tertentu yang sangat mengganggu, bolehlah diinformasikan kepada saya. Tapi sejauh ini, ya jadi username itu memang dipilih oleh UPT ICT berdasarkan kemiripan dengan nama real name, nama real, kemudian berdasarkan itu akun itu belum ada yang pakai. Kan beberapa rekan kita ada nama mahasiswanya, namanya sama seperti itu. Jadi kadang-kadang saya mencari cara untuk kalau misalnya dia punya nama depan, nama belakang bisa dimainkan. Tapi kalau cuma satu kata itu agak sulit. Bagaimana ya? Misalnya kayak siapa? Kayak Mulyadi, ada kasus, bukan Mulyadi ya. Mulyadi kebetulan beda angkatan. Ada yang pernah satu angkatan namanya sama persis. Sahriani, angkatan 2016. Itu terpaksa yang satunya itu saya kasih underscore saja. Yang satunya normal Sahriani 16, yang satunya Sahriani underscore 16. Jadi tidak terlalu enak dilihat. Tapi seperti itulah aturannya, saya tidak akan mengubah karena itu terkait dengan beberapa akun yang lain yang tadi saya ceritakan ada di Siakat, saya harus mengubah semua itu. Kecuali kalau memang itu dirasa sangat mengganggu, boleh diinformasikan kepada saya, nanti kita coba review, dan tidak menutup kemungkinan saya akan menggantinya kalau memang itu dirasa sangat mengganggu. Seperti itu. Tapi 2 digit di belakang itu saya tidak akan hapus ya sebagai penanda angkatannya. Jadi nama depannya kemungkinan sudah seperti aturan, tapi kalau ada yang mengganggu boleh saja diinformasikan. Seperti itu, siapa Hajratul Aswad ya? Mungkin lanjut lagi materi Pak, karena ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti ada juga di jawabannya yang sudah di slide dipersiapkan Bapak. Silakan dulu lanjut materi dulu Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Jadi itu tadi tentang gagal login ya. Harapan saya nanti tidak ada lagi yang bertanya ketika muncul ini, Pak, kenapa tidak bisa login? Jawabannya sudah jelas, username atau password Anda salah, perbaiki. Sekarang persoalan kedua yang muncul adalah seringkali susah mengingat passwordnya. Kenapa? Karena dia passwordnya strong. Itu tadi ada kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, karakter spesial, dan minimal 8 karakter. Ya, sebenarnya sih ada trik untuk mengingat password. Walaupun password itu sangat sulit. Password saya bisa ingat karena saya punya teknik tersendiri mengenerate password. Jadi saya biasa itu kayak gini, nama atau nama orang, nama sendiri atau nama orang yang dekat dengan kita. Misalnya kayak saya kan, saya punya nama istri, nama anak, terus tanggal lahir, segala macam, tanggal apapun itu saya susun gitu. Terus nanti saya sisa tarik garis, apakah vertikal, horizontal, atau diagonal. Tapi kalian tidak tahu susunannya itu ya. Jadi saya kayak begitu. Jadi itu saya ingat, oh kalau saya lupa, saya bikin lagi tuh. Saya bikin terus saya tarik garisnya. Oh saya ingat nih, kayak gitu. Jadi walaupun passwordnya rumit, saya masih bisa mengingat kayak gitu. Nah kalau misalnya ternyata betul-betul Anda lupakan, memang kalian suka sekali melupakan ya. Kalian betul melupakan. Nah cara yang bisa Anda lakukan adalah sebelum menghubungi saya menggunakan fitur reset password, forget password ya ini. Jadi fitur seperti ini adalah sesuatu yang umum di aplikasi, banyak aplikasi biasanya ada. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, di mana di reset passwordnya? Ini kan ada forget password. Ya, jelas ya. Kecuali Anda tidak bisa menerjemahkan forget password, kan lupa password, Pak. Iya, itu berarti reset password. Klik saja yang ini.
Cuma sebelum Anda mengklik itu, melakukan reset password, pertama, lakukan reset password jika hanya diperlukan. Kalau betul-betul Anda lupa dan tidak bisa mengakses semacam baru lakukan. Kenapa? Ternyata setelah saya cek, kemarin ada beberapa yang komplain, Pak, saya sudah forget password. Tapi error dan tidak terkirim ke email. Ternyata yang terjadi adalah di server kita dibatasi. Jumlah pengiriman email dalam satuan jam itu dibatasi jumlahnya. Ya, lebih-lebih kalau saya pakai email dari Google itu dibatasi kalau tidak salah 500 email per hari. Makanya saya tidak pakai mail server dari Google karena dia batasi 500 email per hari. Sementara di Emaca email yang terkirim itu sangat banyak, mulai dari reset password, mulai dari beberapa notif dan sebagainya itu email. Nah itu terakumulasi. Saya cek di server, astaga, ternyata kita diblokir. Lagi kemarin ada yang error, oh kita sudah masuk diblokir, tunggu lagi beberapa jam. Karena melebihi kuota yang diberikan. Tapi blokirnya bisa dibuka secara manual 2 kali dalam 1 hari. Jadi saya katakan lakukan hanya jika perlu. Kalau misalnya ternyata nanti gagal, error, berarti kemungkinan sudah mencapai jumlah email per jam yang dia terkirim. Kondisi itu kalau memang perlu segera hubungi saya. Jadi pastikan Anda bisa mengakses email resmi karena linknya terkirim ke email resmi. Jadi klik forget password ya, ini diklik. Nanti kan kita diminta masukkan username atau email. Nah kebetulan di Emaca baik username maupun email address itu sama. Jadi sama ini isinya. Jadi pilih salah satunya saja. Isi di sini kan username, ini juga username-nya, ini juga menjadi email address-nya. Setelah itu klik tombol search ya, nanti dia akan cari. Kalau misalnya kalau memang valid, maka nanti akan terkirim ke email ya. Nah ini contoh yang di email. Saya coba akun percobaan ini terkirim. Ini pun terkirim ternyata setelah saya cek di server, oh terblokir. Baru saya buka blokirnya baru terkirim. Jadi mohon maaf kemarin ada mahasiswa yang mengatakan Pak error Pak. Oh saya kira karena dia tidak tahu ternyata memang error karena sudah mencapai kuota pengiriman email per jam. Jadi kalau seperti itu harus menunggu lagi terbuka blokirnya. Nah, kemudian di sini kan ada informasinya ya. Saya juga tidak jago bahasa Inggris, tapi yang seperti ini pasti kita bisa pahami lah. Saya juga tidak tahu artinya semua, tapi yang jelasnya saya tahu yang harus diklik adalah yang ini. Nah, saya klik saja. Nanti setelah itu kan muncul form untuk mengganti password kayak begini. Dengan mengikuti aturan di atas tadi, minimal 8 karakter, ini kan ada kan, must have at least 8 karakter, 8 karakter, at least 1 digit, 1 angka minimal, at least 1 lower case, 1 huruf kecil, 1 huruf besar, kemudian 1 non alphanumerik seperti karakter spesial. Pakailah itu gitu ya. Walaupun sebenarnya saya bisa ubah aturan ini supaya kita bisa pakai password yang sembarang. Tapi biarlah saya tetap pakai dulu supaya membiasakan Anda menggunakan password yang strong. Kemudian nanti Anda bisa mengupdate profil di menu profil ya. Ada isilah situ. Nah, yang perlu saya sampaikan, minta tolong mahasiswa, first name dan surname-nya jangan diganti. Jadi first name-nya itu sambil nama lengkap, surname-nya itu saya pakai NIM, jangan diganti. Ada beberapa yang ganti. Tujuannya apa? Saya pakai NIM supaya memudahkan dosen Anda langsung mengenali Anda. Kan banyak mahasiswa namanya sama. Saya nama sama Harman, yang satu juga Harman. Harman yang mana ini? Terus kalau tidak ada fotonya juga bingung dosennya. Makanya NIM-nya dipakai di sini. Jadi yang sudah terlanjur ganti, minta tolong diupdate kembali ya. Kemudian kalau Anda lengkapi beberapa field seperti nama depan, nama belakang, email address, kemudian alamat, apa lagi ya, kota dan sebagainya, nanti Anda akan mendapatkan lencana. Jadi ada lencana namanya lencana streaming akbar family. Itu ada kayak lencana gambar ya, nanti muncul di akun Anda. Itu kalau Anda melengkapi profil. Kalau tidak salah baru 10 orang yang mendapatkan lencana itu karena dia melengkapi ini. Di mata kuliah juga saya kira ada namanya lencana mata kuliah. Jadi misalnya yang mendapatkan nilai tertinggi mungkin dosennya kasih lencana kayak gitu. Ya, itu kayak apa namanya ya? Sebenarnya aksesoris sebenarnya, tapi itu
kalau kita gunakan dengan baik, ada konsep yang berlaku general, ada lencana yang bisa berlaku general untuk aktivitas tertentu. Tapi kita belum pakai yang itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah enrollment mata kuliah. Ini pertanyaan ini juga banyak muncul tentang enrollment mata kuliah. Contoh pertanyaan adalah, Pak, saya tidak muncul namaku di kelas, atau saya mata kuliah ini tidak muncul di dashboard saya. Di mana penyebabnya? Saya jelaskan dulu yang terjadi sebenarnya integrasi antara Siakat sama Ematcha. Jadi di Siakat itu kan Anda mengisi KRS ya. Pada saat mengisi KRS, itu Anda memilih kelas. Kemudian setelah Anda memilih kelas, Anda memilih mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah yang Anda pilih, itu nanti akan ditempatkan ke dalam kelas. Ini ada kelas. Misalnya mata kuliah A saya pilih, mungkin saya masuk di kelas SI 11. Misalnya saya mahasiswa A ya. Itu sebagian besar dilakukan otomatis oleh Siakat. Jadi by system, bukan campur tangan staff. Yang mana yang otomatis itu ya mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah itu baru sesuai dengan semesternya. Misalnya sekarang angkatan 2017 memprogramkan mata kuliah semester 7, itu otomatis bisa masuk kelasnya. Nah, tapi bagi mahasiswa transfer dan mahasiswa mengulang mata kuliah, sejauh ini belum bisa otomatis, dan itu harus dilakukan oleh manual oleh staff. Kenapa? Karena kalian mengambil mata kuliahnya lintas semester. Ya, jadi mungkin Anda, saya semester 8 Pak, tapi mengulang mata kuliah semester 1. Mata kuliah semester 1 sejauh ini Siakat belum bisa buat secara otomatis. Bukan belum bisa, belum saya bikinkan. Sebenarnya bisa, tapi saya belum bikinkan. Nantilah ke depan kalau ada waktu saya bikinkan. Jadi masih terdaftar di masing-masing kelas kayak gini ya. Kelas. Kemudian ini ada namanya proses sinkronisasi. Saya menjadwalkan sinkronisasi. Setiap 15 menit server Siakat itu memeriksa apakah ada sinkronisasi terjadwal. Kalian mungkin banyak yang pakai, ada yang pernah atau banyak yang pakai Linux ya. Kalau di Linux itu mungkin Anda kenal dengan cron. Ada cron ya, atau di server kita bisa pakai cron. Cron itu untuk menjadwalkan sesuatu, mengeksekusi sesuatu pada waktunya. Di Linux kita bisa pakai cron. Kalau di Windows mungkin apa namanya, saya lupa. Ada schedule-nya seperti itu. Jadi dia otomatis melakukan ini. Kalau saya jadwalkan dia tersinkron. Nah, kemudian di Ematcha itu kelas-kelas ini SI 11 dibentuk ke dalam sebuah kelompok namanya cohort. Jadi ini cohort istilah yang digunakan di LMS Moodle termasuk di Ematcha. Ini kelompok-kelompok kelas SI 11 atau SI 12 masing-masing punya cohort. Nah, kemudian cohort ini sampai integrasi yang saya lakukan itu baru sampai di sini. Jadi sampai di cohort ini otomatis. Nah, kalau sudah sampai di cohort, tapi dosennya belum kaitkan ke dalam kelas mata kuliah yang dia bikin, ini berarti belum muncul. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, sekarang masalahnya bagaimana kalau tidak muncul mata kuliah itu di halaman dashboard? Ini pertanyaan yang cukup banyak juga. Stepnya cuma 2. Yang pertama, step pertama, cek dulu di Siakat pada menu jadwal mata kuliah. Jadwal mata kuliah, apakah mata kuliah itu muncul jadwalnya di sini? Nah, kalau tidak muncul, maka Anda harus melapor ke staf DAK. Mungkin biasanya terjadi itu tidak otomatis atau memang staf DAK belum buatkan jadwal. Jadi melapornya ke staf DAK sesuai prodi. Kalau yang sistem melapor ke Bu Fana, yang teknik melapor ke Bu Hilmi. Itu dulu. Kalau ternyata muncul nih Pak, berarti Siakat oke. Langkah selanjutnya adalah step kedua, pastikan dosen mata kuliah sudah melakukan enrollment metode yang benar. Ini namanya metode cohort sinkron. Jadi cohort sinkron ini, ya tadi yang cohort yang banyak itu, yang cohort yang banyak ini, tadi cohort itu, ini cohort yang banyak ini, harus di-link masuk ke dalam kelas. Jadi di-link itu masuk ke dalam kelas menggunakan metode enrollment. Ini namanya enrollment cohort sinkron. Nah, kalau sudah seperti ini, seharusnya sudah muncul. Kalau tidak muncul, itu sesuatu perkara yang baru, saya tidak tahu. Tapi kalau seharusnya ketika sudah Siakat oke, di sini dosennya sudah bikin juga ini, harusnya sudah muncul seperti itu. Kalau tidak muncul,
silakan hubungi saya. Berarti ada sesuatu yang error yang terjadi. Nah, itu yang terjadi dengan enrollment mata kuliah. Saya lanjut, aman? Ya, mungkin ada lagi yang bertanya nih Pak. Silakan bertanya dulu. Saya pernah alami juga ini pertanyaannya ini. Dari Petra Spain. Selamat siang. Saya mau bertanya, bagaimana kalau absen di EMACA baru alfa padahal sudah hadir ikut materi. Kejadian ini baru-baru saya alami Pak. Mungkin dari salah satu juga developer dari EMACA, Pak Yusuf. Pada saat itu saya absensi hadir. Tapi saya cek lagi paginya, saya cek lagi di Moodle, kok saya ini sakit, padahal saya kliknya hadir. Mungkin bagaimana itu Pak? Oke, baik. Saya pending dulu yang itu ya, karena itu ada di bagian yang keempat nanti jawabannya. Di resource and activity, pertanyaan lain dulu. Mungkin next, ini Pak. Ini dari Anjas. Silakan. Saya mau bertanya Pak, ketika kita sudah mengabsen di EMACA, mungkin ada korelasinya dengan tadi. Ya, absen nanti di keempat ini, resource and activity. Yang lain? Dari Natalia lagi Pak. Pak, yang melakukan enrollment methods, dosen atau mahasiswa Pak? Dosen. Jadi tugasnya dosen. Untuk semester ini masih manual by dosen. Semoga ada kesehatan, ada waktu, berikut-berikutnya bisa otomatis by system. Jadi saya berusaha mengurangi campur tangan staf dan dosen dalam hal ini, administrasi. Tapi karena kemarin waktunya sempit, perkuliahan sudah mau jalan, enrollment itu dilakukan oleh dosen menggunakan metode enrollment cohort sinkron. Jadi sebenarnya sudah siap semua itu cohort-cohort. Sudah ada kelompok kelas mata kuliah itu siap di cohort. Sisa ditarik masuk gini. Nah, ketika ada perubahan di siakat, misalnya ada yang ganti kelas di siakat ya. Terus saya sinkron, otomatis di EMACA harusnya berganti. Misalnya tadi saya Pak ke SI11 sekarang, mau pindah ke SI12. Silakan lapor ke staf DK untuk dipindahkan ke SI12. Setelah itu saya akan sinkron, di EMACA seharusnya otomatis tanpa diapa-apakan dia berpindah dari S111 ke S12. Seperti itu. Oke, mungkin juga ini ada beberapa pertanyaan Pak. Tadi sudah jelas juga jawabannya dari yang dijelaskan Pak, dan mungkin tidak perlu lagi saya bacakan pertanyaannya. Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak. Oke. Baik, makanya kita lanjut ke bagian yang teknis. Nah, di atas tadi itu konsep semua. Sekarang ini teknisnya, penggunaan materi, daftar hadir, dan segala macam kuis yang ada di EMACA. Jadi namanya resource and activity. Jadi itu ada namanya resource. Resource itu biasanya terkait dengan materi. Jadi ada yang berbentuk buku digital. Saya belum tahu apakah ada dosen yang menggunakan buku digital. Jadi kalau buku digital itu kayak e-book. Tapi bukan e-book dalam bentuk kayak PDF. Dia kayak ada link-link halaman web begitu, bisa diklik bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Itu di halaman EMACA. Saya nggak tahu apakah ada yang pakai. Mungkin belum ada atau ada paling beberapa orang. Yang kedua ada file. File itu misalnya dosen punya file dalam bentuk file apapun, PDF kah atau file apapun, dia bisa simpan di situ. Cuma kebijakannya adalah untuk menghemat resource server, saya rekomendasikan dosen tidak menggunakan resource file. Jadi filenya dosen itu saya suruh simpan di Google Drive. Jadi saya suruh simpan di Google Drive. Karena kalau disimpan di server nanti itu cukup banyak file yang tersimpan di server, resource-nya bisa habis. Sehingga nanti tentu kita harus melakukan sesuatu. Tapi kita sudah pikirkan, insya Allah untuk 1 tahun ini saya sudah anggarkan bahwa kapasitas server yang kita gunakan sekarang cukup untuk 1 semester. Setelah itu nanti di anggaran yang baru, saya akan lakukan evaluasi, mungkin ada penambahan resource. Nah, jadi mungkin ini tidak ada yang pakai, kecuali dosennya melanggar yang direkomendasikan. Yang ketiga ada URL. Kalau URL itu link, jadi di situ ada link, kalau kita klik dia buka halaman lain, mungkin di Google Drive kah, atau di YouTube kah, itu link. Yang keempat, nah ini mungkin yang paling banyak dipakai, namanya page. Ini peserta workshop sudah login ke EMACA ya?
Eh, semuanya saya sampaikan untuk login di Emacha Pak, dari semalam saya sampaikan untuk login karena ada ininya kan, ada Ya, workshopnya di Emacha. ya. Jadi saya ganti dulu tampilannya, saya ke tampilan Emacha. Jadi rekan-rekan sekalian, tapi memang baru tadi Harman, baru tadi sesaat sebelum jam 10 itu baru saya masukkan rekan-rekan ke dalam kelas workshop. Jadi sekarang kalau rekan-rekan login ke Emacha, di bagian dashboard itu ada mata kuliah namanya workshop. Ada kuliah umum workshop, silakan dibuka itu isinya untuk kita latihan. Jadi tidak perlu takut melakukan sesuatu di situ, ada materi dan segala macam. Tentu saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan di tampilan mana ini? Tampilan tadi ya. Tampilnya ya, Maca saya. Iya, tampil Pak. Saya coba masuk sebagai mahasiswa. Jadi ini ada tombol login-nya di sini, boleh juga di menu ini ya, dasar yang mana. Saya login pakai akun mahasiswa, kemudian saya tidak lupa passwordnya. Saya masuk sebagai mahasiswa yang harus passwordnya. Saya login ya. Oke, saya masih ingat. Nah, di dashboard itu ada ini kan, teman-teman bisa lihat ada workshop penggunaan Emacha untuk mahasiswa. Anggaplah ini adalah mata kuliah. Mata kuliah. Ini kita pakai untuk latihan. Setelah diklik view untuk melihat detailnya. Ini yang disebut dengan halaman depan mata kuliah. Rekan-rekan bisa bisa melihat profil dosennya di sebelah sini biasanya. Ada juga yang simpan di bagian sini. Terserah dimanapun dosennya simpan. Yang jelasnya harus ada identitas dosen, minimal nama sama nomor kontak, nomor HP yang ada ya, atau email. Ini yang diwajibkan, nama, nomor HP sama email. Yang selebihnya ini hanya tambahan saja hiasan. Sama foto seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pendahuluan, ya, pengantar saja singkat. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan tadi ya, Harman, ya, tentang daftar hadir. Tadi ada siapa? Febran Pane dan yang lain juga, Harman juga ya. Yang pertama dulu saya jawab, Harman. Presensi ini secara default itu saya setting aktif otomatisnya. Ketika mahasiswa tidak mengisi daftar hadir melewati waktu yang ditentukan, akan otomatis alpha. Oke. Tapi saya secara pribadi juga tidak pakai otomatisnya, saya disable saya. Jadi kalau mahasiswa saya terlambat absen, itu tidak langsung alpha, dia cuma kosong. Jadi kalau misalnya ada yang terkendala jaringan atau apapun, lewat waktunya, belum isi daftar hadir, hubungi saya dosennya, Pak, saya tadi hadir Pak, bisa minta tolong diisikan sendiri, diisikan daftar hadirnya, minta tolong dengan baik ya, karena sudah tertutup Pak, ini sudah terkunci. Nah, seperti itu. Jadi kalau cara mengisi daftar hadirnya seperti ini, Pak Ane kan sisa klik ini. Oh ya, video penggunaan ini, resource dan activity dalam tampilan web responsive itu ada saya simpan di depan ya, saya perlihatkan di sini. Ada saya upload di YouTube. Tadi mana ya? Yang ini. Video ini ya. Ini video, coba kita lihat. Kemarin kan ada masukan dari Ishak sama Harman ya, banyak yang terkendala di tampilan mobile. Ini saya pakai HP. Ini saya pakai HP untuk mengakses Emacha seperti itu ya, dan Anda bisa lihat. Oke. Nanti bandingkan dengan versi desktop. Nah, sekarang saya perlihatkan yang versi desktop saya. Jadi cara isi daftar hadirnya gampang. Saya bilang gampang sekali. Sisa klik yang ini, daftar hadir. Nanti muncul di sini session yang terbuka. Kalau dia tidak ada tulisannya submit attendance, berarti session itu belum terbuka atau mungkin sudah lewat. Sisa dilihat tanggalnya. Oh, tanggal 15, jam 10 pagi sampai jam 11.55 malam. Ini hampir tengah malam. Nah, biasanya kalau saya pribadi, presensi itu saya buka sampai tengah malam, rata-rata ya. Karena saya kasih kesempatan kepada mahasiswa yang terkendala jaringan pengisian daftar hadir bisa dilakukan malam hari, kayak gitu. Tapi kalau saya lihat 2 kali pertemuan di mata kuliah saya
cukup rajin mahasiswa saya isi daftar hadir sebelum saya close. Jadi ini dilihat waktunya. Ini hanya berlaku dalam 1 hari. Kalau kita ingin berlakukan lebih dari 1 hari, dosen harus mengedit waktunya lagi. Nah, atau cara kedua, sekalian dosen yang absenkan kita. Itu kalau beliau mau ya, sekalian dosen absenkan. Jadi kalau ada tulisan submit attendance, itu berarti sesi yang aktif, pertemuan yang aktif sekarang. Jadi silakan rekan-rekan yang join di kegiatan ini, akses e-matcha, isi daftar hadir di e-matcha dengan mengklik submit attendance. Kalau bisa diisi semua ya, ini sekaligus juga nanti jadi dokumentasi saya. Jadi Anda sisa memilih saja, Anda mau status apa? Hadir kan, sakit, izin, alfa. Kayaknya tidak mungkin Anda mengisi alfa ya. Pasti Anda mengisi hadir. Kalau sakit izin juga sebenarnya sih tergantung kebijakan dosen ya. Apakah wajib mengikuti kuliah sinkronnya yang pakai Google Meet atau Zoom atau tidak? Tanyakan kepada dosen. Tapi Anda memilih hadir, setelah itu saya klik tombol save change. Oke. Nah, sekarang saya statusku hadir. Selesai, self recorded. Saya sendiri yang mengisi daftar hadir. Nah, tadi Harman, saya kurang tahu ketika Harman mengisi hadir ya, terus sorenya dibuka. Malam, saya kan ambil kuliah malam nih Pak. Malamnya saya absen, terus paginya saya buka lagi, kok berubah jadi sakit. Padahal malamnya saya absen hadir. Baru itu saya langsung konfirmasi ke Pak Yusuf, ya, baru dia yang ubahkan. Gitu. Kan udah nggak bisa diubah lagi. Ya, kalau lewat waktunya nggak bisa lagi. Saya tidak tahu itu, tapi perkiraan saya itu diubah oleh manusia. Jadi dari hadir menjadi sakit, kalau memang itu di presensi yang sama, session yang sama, dan dalam logika saya itu manusia yang ubah, sistem tidak bakalan mengubah itu. Jadi kalau sudah diisi hadir, hadir nih. Kecuali yang tidak mengisi, ya, jadi kecuali yang tidak mengisi dan lewat waktunya, e-matcha otomatis kasih alfa. Tapi Anda boleh, itu kalau dosennya aktifkan otomatisnya ya. Kalau saya tidak aktifkan memang otomatisnya. Dan itu masih bisa Anda komplain, Pak, tadi saya hadir sih Pak, cuma misalnya di kendala jaringan. Bolehkah saya diabsenkan menjadi hadir Pak di pertemuan ini? Minta dengan baik-baik kepada dosennya. Tentu biasanya dosennya akan memberikan kebijakan, oh ya, hadir di Pak. Jadi dosennya akan mengubah menjadi hadir. Tapi kalau dari hadir terus menjadi sakit, saya tidak tahu Harman itu kenapa bisa terjadi. Logikaku, manusia yang melakukan itu secara sadar atau tidak sadar. Boleh jadi tidak sadar Pak Yusuf mungkin dia salah lihat di daftar itu, mungkin ada yang sakit tapi salah klik, atau dia mungkin mau kasih hadir tapi salah klik menjadi sakit. Saya tidak tahu. Kalaupun beliau tidak misalnya mengatakan bukan saya, ya kita skip saja. Itu anggap saja tidak perlu dipersoalkan. Tapi logika aku bilang manusia yang kasih begitu, bukan dari sistem. Ya, karena kemarin tuh Pak, bukan cuma saya, dari teman kelasku itu yang mata kuliah sistem penunjang keputusan ada 3 orang tuh. Pas paginya saya ingatkan, baru semua ngecek, oh ternyata ada beberapa juga yang bermasalah seperti saya. Bermasalah itu menjadi sakit atau apa? Ya begitu, berubah absensinya Pak, dari hadir entah izin atau sakit. Kalau saya kemarin sakit. Saya tidak bisa pastikan itu di luar logika aplikasi bisa terjadi, kecuali memang dilakukan oleh manusia, atau siapa tahu itu lembar presensi yang berbeda dengan yang diisi. Ya, karena memang awal-awal itu sempat saya kecolongan. Awal-awal pekan pertama, pekan kedua, itu saya sempat kecolongan. Saya ada settingan yang saya lupa di daftar hadir ini. Itu settingannya adalah mahasiswa bisa mengisi daftar hadir walaupun waktunya belum aktif. Nah, itu kemarin ada yang komplain, Pak, termasuk Pak Yusuf komplain, Pak, semua mahasiswaku sudah isi sampai pertemuan, ada mahasiswaku isi sampai pertemuan terakhir, padahal belum aktif waktunya. Saya kecolongan di situ, saya minta maaf kepada Pak Yusuf. Oke, oh di settingannya ada yang saya lupa. Nanti kayaknya pekan kedua atau pekan ini atau pekan lalu baru saya perbaiki, dan semoga sudah
bagus sekarang, apa namanya, tidak ada lagi masalah. Ya, kalau masalahnya Harman saya tidak bisa tahu kenapa bisa terjadi karena di luar nalar saya, kecuali memang dilakukan oleh manusia. Oke, baik. Harman, yang pertanyaan tadi lagi yang tentang apa lagi tadi? Tentang absen masih ada? Ini Pak dari Masari. Assalamualaikum Pak. Bagaimana itu sudah isi daftar hadir tapi persentasenya 0%. Padahal sudah 2 kali isi absen, tapi tetap persentasenya 0%. Persentase apa itu? Kehadirannya Pak. Kan mungkin maksudnya dia sudah absen sini hadir, tapi persentasenya di situ nggak berubah, masih tetap 0. Harusnya berubah. Nanti kalau misalnya ada kasus seperti itu yang tidak masuk akal, minta tolong saya di screenshotkan saja untuk saya telusuri. Bagi saya tidak masuk akal, kecuali memang betul-betul ada bug yang ditemukan pada aplikasi, mungkin itu sebuah masukan berharga sebenarnya. Ya namanya aplikasi kan tidak ada yang sempurna. Siapa tahu memang bug ya, siapa tahu memang bug, tapi saya belum menemukan langsung kejadian di luar di luar logika seperti itu. Harusnya terisi sih. Kayaknya sekarang saya isi daftar hadir 1, ini sudah ada ini poin saya 1, dari total 1 seperti itu. Ini kebetulan hadir saya isi poinnya 1, sakit izin 0,5, alfa 0, gitu. Jadi coba kalau misalnya Anda isi dengan tadi sakit atau izin, langsung sini poinnya 0,5. Oke, baik, ada lagi. Jadi minta tolong di screenshotkan ya, siapa tadi Tarma. Oh, saya sudah level 2. Dan ini Pak dari Yanwar Bumulo. Itu izin Pak, mungkin idealnya di daftar hadir cukup submit kehadiran saja Pak, tanpa ada pilihan alfa izin sakit. Untuk pilihan alfa sakit izin hanya disubmit oleh dosen. Kalau bisa juga Pak, ada timestamp yang ditampilkan jam berapa mahasiswa melakukan submit kehadiran. Mungkin lebih ke saran ini Pak. Ya. Yang pertama kalau waktunya kan sudah ada ya, jadi seperti ini ada waktunya. Jadi dosen itu sudah tentukan waktunya, cuma beda-beda. Kalau saya biasa waktunya itu sampai rata-rata sampai tengah malam. Dan tergantung kebijakan dosen. Kita sudah bilang juga sama dosen kok, jangan pakai waktu yang terlalu sempit seperti waktu cuma 100 menit. Kasih kebijakan lebih dari itu, karena bisa saja dalam 100 menit itu jaringan susah pada saat itu. Jadi langsung terclose daftar hadirnya, jadi kasih waktu lebih panjang. Kalaupun sekali kasih waktu lebih panjang masih ada yang bermasalah, itu diabsenkan secara manual oleh dosen. Nah, kemudian tadi yang tidak perlu ada opsi sakit izin alfa, untuk yang ini plugin sebenarnya plugin tambahan di Moodle yang kita install, saya perhatikan belum bisa dilakukan. Jadi bisa saja saya hilangkan, cuma hadir saja, tapi nanti hadir terus. Baik di tampilan dosen cuma hadir juga pilihannya. Jadi nggak bisa. Jadi harus tetap ada opsional hadir sakit izin. Gitu. Tapi maksudnya Yanwar Bumolo ini mungkin dia maksudnya yang alfa hadir izin sakit itu biar dosen aja Pak yang nentuin. Ya, mahasiswanya japri ke dosen gitu. Ya. Maksud saya seperti maksudnya ada hadirnya bukan, maksudnya kan mahasiswa cuma absensi hadir. Untuk sakit izin alfa, mahasiswa tinggal konfirmasi ke dosen, jadi dosennya yang kasih keterangan sakitnya alfa hadir ini izin. Itu tadi saya bilang secara teknologi untuk versi yang ini belum bisa dilakukan. Jadi ini kan disetting optionnya itu apa saja, hadir sakit izin alfa. Jadi kalau saya hilangkan sakit izin alfa, di tampilan dosen pun ikut hilang juga. Tidak bisa dipisahkan antara tampilan dosen dengan mahasiswa. Entah mungkin kalau update ke depannya seperti itu mungkin siapa tahu sudah bisa, tapi sejauh ini belum bisa, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, biarlah tampil dulu. Siapa tahu memang mungkin sakit atau izin. Itu ya Pak, saya sakit ya, izin Pak. Satu pekan ini nggak bisa ikut perkuliahan sinkron dan asinkron. Saya izin boleh ya Pak. Nanti saya minta tugas. Saya pilih izin di situ. Pilih sendiri. Gitu ya. Saya kira nggak terlalu ya bagus sih sebenarnya sarannya sih. Bagus sarannya. Cuma memang secara teknologi untuk versi yang ini belum bisa dilakukan ya. Baik, next ada lagi yang tentang kehadiran.
Baik, atau saya lanjutkan di sini dulu ya. Atau saya lanjutkan dulu. Ya, silakan Pak untuk ininya dilanjutkan. Untuk Baik, jadi pertanyaan nanti saya bacakan lagi. Kita jalan lagi di materinya. Jadi yang pertama, activity mengisi daftar hadir. Saya berharap tidak ada lagi pertanyaan. Itu ada yang mengaktifkan otomatis, ada yang tidak. Kalau kalian otomatis alfa, japri saya dosennya bahwa Pak, saya tadi hadir, tapi karena terganggu jaringan atau apapun, saya belum sempat isi daftar hari dan sudah terclose. Jadi minta izin untuk diisikan, diganti menjadi hadir maksud saya. Nah, kemudian di perkuliahan itu juga nanti dosen akan menyimpan materi. Nah, materi saya katakan tadi resource-nya itu dalam bentuk teks. Ini namanya teks seperti ini. Teks ini artinya file itu ada di tempat yang lain. Seperti ini ya, slide materi saya. Ini Anda bisa akses. Ini saya simpan di Google Drive. Saya simpan di Google Drive. Nah, ini file PDF ya, bisa Anda download nanti, Anda bisa baca, download materi yang saya presentasikan. Nah, persoalan yang biasa timbul di sini adalah, Pak, atau dosen juga biasa bertanya, kenapa mahasiswa saya tidak bisa melihat materi saya, Pak? Jadi sudah bisa masuk kelas, tapi materi saya tidak bisa dia lihat. Nah, kemungkinan yang saya tahu permasalahannya adalah, ini kan di Google Drive, secara default, file dan folder itu tidak tersharing. Jadi hanya milik kita, milik pemilik ya, yang pemilik akun. Nah, sementara kalau ini mau dipublikasi di Emaca, diakses oleh orang, mahasiswa atau dosen yang lain, maka dia harus mengaktifkan sharingnya. Jadi dia harus men-share file itu sesuai dengan aturan yang dia maui. Apakah di-share ke STIMI Akbar saja, atau di-share secara publik. Saya rata-rata share secara publik saja kalau yang materi kayak gini. Ini kan bukan sesuatu yang rahasia. Ini bahkan kalau kita share justru bagus sebenarnya. Kalau misalnya ada sesuatu manfaat di sini kan, berarti bagi orang lain bermanfaat loh. Itu lebih bagus bagi saya. Jadi biasanya saya share filenya. Sudah tershare secara publik kah atau secara terbatas di akun STIMI Akbar. Itu saja sebenarnya rata-rata permasalahannya. Jadi ini Anda bisa baca, Anda bisa download. Itu yang materi, terus mungkin juga ada materi dalam bentuk video. Nah, kita memang diharap membuat materi dalam berbagai format. Karena ada mahasiswa itu dengan membaca sudah bisa. Ada juga mahasiswa malas membaca, tapi lebih suka nonton video. Oke, maka saya buatlah videonya. Cuma memang disarankan videonya jangan terlalu panjang juga. Takutnya mahasiswanya tidur. Karena ini kan video yang sifatnya serius ya. Kecuali kalau dosennya mau kreatif, menjelaskan ini dengan gaya yang gaul atau bagaimana ya. Saya sendiri agak kurang dari sisi itu. Saya kalau menjelaskan tidak bisa kayak pakai bahasa-bahasa bagaimana ya. Pasti serius, bawahnya serius. Makanya durasinya saya coba maksimal 10, ini 11 menit lewatin sedikit. Ini bisa Anda play. Ini Anda bisa lihat di YouTube juga. Tapi ini saya sharing hanya tidak terpublikasi keluar. Jadi orang lain bisa melihat video ini kalau dia mengetahui linknya. Ini resource dalam bentuk video. Kemudian apa lagi ya? Yang lain. Nah, kemudian biasanya juga ada forum diskusi. Jadi kalian boleh membuka forum diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Oke, perhatikan juga ini ada tanda centang ya. Apa maksudnya tanda centang ini? Ada yang kotaknya putus-putus. Mungkin ada kotaknya juga tidak putus-putus, tidak ada ya. Ada juga kotak yang tidak putus-putus. Kalau kotaknya tidak putus-putus, itu bisa Anda centang manual. Oh, saya sudah selesai. Ini artinya status selesainya. Oh, saya sudah membaca slide-nya, Pak. Ini sudah tercentang. Nah, kalau putus-putus, tidak bisa Anda klik manual ini, tidak bisa. Anda harus membuka ini, baru dia tercentang. Ya, tadi kan saya sudah buka, ini sudah tercentang. Jadi nanti ada progresnya, ada progres ini ya. Mana itu progresnya? Ada progres yang kita beri yang bisa dilihat oleh dosen Anda. Oke. Jadi ini forum diskusi ini. Ini ada forum diskusi. Kita bisa membuat topik diskusi misalnya.
diskusi awal atau apapun, biasanya ini diberikan penilaian keaktifan. Ya, tergantung dosennya sih. Nah, kalau saya berikan nilai keaktifan. Jadi kalau mahasiswanya sering membuka e-maca, itu nanti ada level-levelnya. Ini ada diskusi awal ya. Ini bisa saling reply begitu ya. Sama dengan forum diskusi di internet, di website-website forum diskusi kayak gitu ya. Nanti mahasiswa itu punya apa namanya? Ada level-levelnya kayak gini. Setiap aktivitas yang dia lakukan, mungkin ada poinnya. Misalnya aktivitas mengisi daftar hadir, membaca materi, mengisi forum, mensubmit tugas, itu ada poinnya. Ini nanti saya jadikan sebagai nilai tambahan lah kayak gitu kira-kira ya. Untuk mahasiswanya aktif di sini, mungkin saya kasih nilai tambahan di poin keaktifan kayak gitu, atau mungkin di kehadiran supaya nilainya bisa lebih tinggi lagi daripada yang nilai realnya. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa nilai yang dibuat oleh dosen itu punya beberapa kriteria ya yang sudah diberikan pada saat kontrak perkuliahan. Nah, itu yang resource ya. Nah, activity seperti daftar hadir, kemudian ada tugas. Nih. Ya. Apakah ada pertanyaan tentang tugas, Harman? Mungkin ada? Ada banyak pertanyaan. Coba boleh dibaca kalau ada apa itu yang ditanyakan tentang tugas. Ini dari Lambu. Ya, dari Lambu saya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Saya mempertanyakan menyangkut tugas kelas di e-maca. Namun ketika membuka, tapi mata kuliah lain tidak bisa ditampilkan. Itu bagaimana Pak? Membuka tugas di e-maca. Sebenarnya mungkin sudah ada tugasnya, tapi tidak bisa dibuka. Begitu. Iya. Baik. Setiap resource dan activity di e-maca itu juga ada pengaturan batasan. Nah, di dalam satu kelas ini kan sebenarnya mungkin ada beberapa kelas perkuliahan di dalam. Seperti saya mengajar mata kuliah riset. Di dalam mata kuliah riset itu ada beberapa kelas. Ada kelas TI 71, 72, 75, 76. Ada 4 kelas. Nah, boleh jadi tugas itu direstrik atau dibatasi hanya ditujukan untuk kelas tertentu. Nah, biasanya itu ada apa namanya? Ada tulisannya di sini. Jadi kalau ada tulisannya bahwa Anda hanya bisa mengakses jika Anda termasuk anggota dari kelas ini, berarti itu harus dipenuhi syaratnya. Nah, itu. Jadi pasti ada ininya, pasti ada keterangannya. Kenapa tidak bisa diakses? Mungkin dibatasi seperti itu. Atau yang kedua, ada juga tugas yang apa namanya? Dibatasi berdasarkan aturan tertentu. Misalnya kayak saya di mata kuliah web 1, web 2, saya sudah punya 3 tugas. Mahasiswa saya tidak bisa mengerjakan tugas kedua kalau tugas satunya dia tidak selesaikan. Jadi walaupun dia klik itu tidak bisa terbuka tugas keduanya. Jadi harus apa namanya menyelesaikan tugas satu dulu, baru kemudian bisa menyelesaikan tugas kedua. Saya coba perlihatkan contoh di kelas saya ya. Saya log out dulu dari tampilan ini mahasiswa. Saya masuk di tampilan saya sebagai dosen. Ini password saya simpan saja di browser. Jadi kalau ada dosen buka komputer ini, masuk di kelas saya. Tadi nama tidak apa-apa. Misalnya mata kuliah saya web 2. Ini ada, kebetulan cuma ada satu kelas di dalam sini. Jadi saya tidak membatasi kelas, tapi saya batasi berdasarkan syarat. Misal kayak gini. Ini ada tugas kedua dan ketiga. Ini ya. Ada tugas 2, ada tugas 3. Ada keterangannya restricted. Jadi kalau ada keterangan restricted itu berarti dibatasi. Dibatasinya bisa berdasarkan kelas, bisa berdasarkan harus menyelesaikan aktivitas yang lain dulu. Seperti ini tugas kedua tidak bisa saya buka kalau tugas satunya belum komplit. Nah, tugas 3 juga demikian. Tugas 2 tugas 3 tidak bisa dilakukan sebelum tugas keduanya komplit. Ini kebetulan materinya terkait, maksudnya berurut begitu. Mahasiswa tidak bisa kerja materi tugas kedua kalau tugas satu dia belum paham. Nah, itu mungkin Lambu kemungkinannya. Kalau misalnya tugasnya sama sekali tidak muncul, ya boleh jadi memang coba tanya ke dosennya sudah pasang tugas apa belum? Ya, seharusnya kalau sudah dipasang muncul.
Cuma mungkin kalau dibatasi ada tulisan ini restricted. Kalau tidak ada batasannya pasti lampu bisa buka. Seperti itu mungkin Harman dan tugas. Mungkin juga ini tadi ada beberapa pertanyaan sudah dijawab. Contohnya tadi ada yang menanyakan ini tentang yang centang ini, yang kotak itu kan tadi sudah dijawab jelas dari Pak. Ada perbedaan antara kotak-kotak yang garis putus-putus dan yang tidak putus-putus sudah dijelaskan dengan Pak. Dan mungkin ini ada saran dari Nuripka Rusdianto Pak. Assalamualaikum Pak. Mungkin dia lebih ke layoutnya Pak yang dia baca. Assalamualaikum Pak, sebaiknya template tugas daftar kehadiran sama materi dipisahkan. Jadi kesaran ini Pak, mungkin bagaimana itu Pak menanggapinya? Soal layoutnya, maksudnya mungkin dia dipisah-pisahkan begitu antara tugas, daftar kehadiran sama materi. Dipisahkan kayak gini, ini tidak termasuk dipisahkan ya? Ini saya di layoutnya kayak gini. Ini ada di setiap pokok bahasan atau pertemuan misalnya ya, ini pertemuan kedua contoh. Ini ada pendahuluan. Biasa saya jelaskan tentang capaian materi dan capaian materi ini, capaian materi pembelajaran. Setelah itu masuk di bagian materi perkuliahan. Di bawah sini isinya materi semua dan forum diskusi. Apakah dalam bentuk file PDF seperti ini atau video dan forum diskusi. Ini bagian inti sebenarnya. Terus ada bagian penutup. Bagian penutup biasanya berisi tugas ini. Nah, jadi saya biasanya 3 bagian seperti itu. Dan memang disarankan dosen membuat seperti itu. Ada bagian pendahuluan, itu seperti sapaan, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian ada bagian inti, itu biasanya isinya materi dalam berbagai bentuk ya. Video, file PDF, PowerPoint, dan segala macam. Kemudian ada penutup, itu bisa bisa berupa tugas atau mungkin diskusi. Gitu. Apakah seperti itu yang dimaksud atau gimana? Mungkin juga Pak. Mungkin ini lagi Pak, Assalamualaikum Pak, apakah di MACA ada pemberitahuan seperti di Classroom? Kalau misalnya ada tugas yang hampir tenggat waktunya, 1 hari sebelumnya ada email yang dikirimkan untuk mengingat untuk penyelesaian tugas. Kalau ini, kalau di Moodle kan ada tuh Pak, kalau di Moodle ada tuh notifnya muncul, tapi kalau di MACA selama ini kayaknya saya belum dapat tuh yang notif-notif begitu. Kalau di Moodle kan ada tuh Pak, misalkan ada tugas, ada notifnya muncul. Seharusnya notif itu kalau ada pemberitahuan tentang tugas yang akan diberikan. Bisa juga dilihat di dashboard kayak gini ya. Ini juga ada dashboard. Ini ada tugas 1, 2, 3 mau ada tenggatnya, tanggal deadline-nya, bisa langsung submission dari sini. Gitu. Biasanya juga ada pemberitahuan tertentu melalui email. Saya tidak tahu apakah kalau misalnya tugasnya telat, mungkin dosennya harus aktifkan ya kali ya. Ada pada saat dosennya membuat tugas, di situ ada bagian untuk mengaktifkan notifikasi. Jadi ada notifikasi kepada dosen dan mahasiswa kalau terjadi sesuatu misalnya telat atau apa. Kemudian ada juga yang otomatis by system, misalnya kalau mahasiswa tidak pernah mengakses kelas dalam beberapa hari, itu kalau nggak salah terkirim email dan juga terkirim ke admin atau dosen. Biasanya muncul sini. Saya bisa dapatkan notif di sini. Tapi notifnya di dalam aplikasi ini ya, tidak keluar. Ada mungkin sebagian yang terkirim ke email. Kalau misalnya ternyata tidak muncul di email, perkiraan sementara saya adalah pada saat itu mungkin sudah mencapai jumlah limit pengiriman email per jamnya yang 200 email. Karena memang di sini banyak sekali email yang akan terkirim setiap saat. Ada yang karena di-trigger oleh aktivitas tertentu, ada yang secara otomatis. Itu dibatasi 200 per jam. Nah gitu. Nah, saya cek server tadi subuh saya cek, tadi malam saya cek, memang sampai terblokir begitu oleh oleh penyedia layanan karena melebihi kuota pengiriman. Nah, nanti ini kita coba pikirkan lagi, mungkin ada cara lain. Sebenarnya cara lainnya adalah kita membuat secara terpisah mail servernya. Tapi nanti butuh waktu lagi untuk mengkonfigurasi, kemudian mengintegrasikan lagi ke MACA.
Jadi untuk sementara memang saya harus akui beberapa pengiriman email itu gagal karena kuota yang diizinkan melebihi. Itu mungkin Arman, ada lagi? Sudah tidak ada lagi untuk saat ini. Mungkin dilanjut lagi Pak untuk materinya. Oke, baik. Lanjut ke sini saja kayaknya. Yang tadi yang saya lockout lagi deh. Silakan di situ rekan-rekan, Anda bisa melihat materi saya, bentuk PDF, kemudian bentuk video untuk yang tampilan video tentang tampilan web responsifnya ya. Jadi mungkin kalau di tampilan responsifnya ada yang tidak terlalu bagus. Begini, di tampilan HP itu kita bisa buat dia tampilan desktop. Jadi ada ada opsinya kan di menunya Google Chrome misalnya ada tampilan situs desktop. Jadi nanti dia layoutnya itu sedikit lebih lebar, tapi jadi kecil, mengecil tulisannya, tapi dia lebih lebar sedikit layarnya ke samping. Sehingga mungkin ada bagian tertentu yang tadinya tersembunyi, sekarang kita bisa lihat dengan tampilan situs desktop. Di video itu saya jelaskan bagaimana cara mengaktifkan situs desktopnya. Oke. Kembali ke sini, coba rekan-rekan nanti apakah saya sudah level 3 nih. Ini muncul notifnya level 3. Jadi setiap aktivitas itu ada poinnya. Tergantung aturannya dosen berapa-berapa. Ini saya sudah tercentang semua. Nah, di situ ada tugas ya. Tugas 1 2 3 Anda boleh kerja. Ini latihan saya. Boleh Anda jawab dengan baik, dengan benar, boleh Anda jawab salah, terserah. Ada juga kuis. Jadi kalau assignment ini ada yang bentuknya assignment online text. Kalau dia assignment online text, dia itu begini ya. Jadi ketika dia assignment, perhatikan di sini statusnya. Kita statusnya sekarang, status saya adalah ini submission statusnya no attempt. Saya belum pernah mensubmit tugas. Ya. Kemudian ini adalah kali pertama, attempt yang pertama ya. Ini ada waktunya, tanggal deadline-nya segala macam. Sekarang kalau kita mau mengirim jawaban, kita add submission. Submission. Nah, kalau dia bentuknya online text seperti ini, disediakan form untuk mengisi teks ini. Ini jawaban saya. Ya. Misalnya ini adalah soalnya, tuliskan link dan nama Anda pada form yang disediakan. Jawab saya kayak gitu ya. Terus klik save change. Jadi diikuti saja formnya seperti biasa. Saya kira kalian bisa lihat ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah assignment itu ada dosen yang mengaktifkan harus mengklik tombol submit, ada juga yang tidak. Kalau saya lebih sering pakai harus mengklik tombol submit. Nah, sekarang Anda lihat statusnya dulu. Ini kan tadi saya sudah klik tombol save ya. Apakah sudah tersubmit? Ternyata belum. Di sini statusnya adalah draft. Dia not submit. Jadi yang saya tulis tadi itu tersimpan sebagai draft, tapi belum terkirim kepada dosen. Ibaratnya Anda sudah kerja, PR-nya, tapi pekerjaan itu Anda simpan di tas, belum Anda serahkan kepada dosen. Kayak gitu kira-kira. Nah, bagaimana caranya supaya diserahkan? Ada tombol submit di bawah ini, submit assignment. Jadi sisa diklik ini. Kita bisa mengedit kembali jawaban kita, atau kita bisa menghapus jawaban kita sebelum waktunya berakhir. Kita klik submit assignment. Oke, sekarang kita lihat statusnya. Ini ada konfirmasi, klik continue saja. Ini juga ada saya jelaskan di video ya, tapi tampilan responsifnya. Nah, sekarang statusnya berubah menjadi submit for grading. Nah, sudah tersubmit, siap untuk diberi nilai. Nah, status grading, status nilainya belum dinilai. Ya, gitu ya. Ini jawaban kita. Oke, kalau dosennya sudah menilai ya muncul nanti di sini. Kayak gitu. Nah, ini tugas tugas yang pertama saya sudah submit. Nanti teman-teman boleh latihan ya, latihan. Kalau misalnya ada masalah, screenshotkan, terus kirim ke saya untuk saya lihat. Tidak perlu Anda jawab benar, Anda jawab salah juga tidak apa-apa. Ini kan latihan mengisi saja. Ada juga assignment dengan gaya mengupload file. Jadi file submission. Ini contohnya. Kalau tugas seperti ini berarti mahasiswa harus mengupload file.
Saya klik lagi Add Submission. Ini biasanya ada soal ini filenya, bisa di-download ini. Bisa di-download filenya. Ini terdownload. Nah, bisa buka apakah file Word atau file PDF. Dibaca soalnya di situ, atau siapa tahu soalnya juga sudah ada di apa namanya? Di bagian ini. Ini saya terbuka ya. Nih, ini ada soalnya, tugas kedua. Tulisan NIM dan nama. Oke, saya close. Oh, ini soalnya. Sekarang saya bisa isi di sini. Nah, ini. Jadi kita bisa mengupload file. Klik ini yang ini ya. Kita upload file. Ada upload file. Pilih filenya dari komputer Anda. Salah satu filenya. Nah, pilih salah satu file. Nah, misalnya ini saya pilih ya. Anggap saja ini jawaban saya. Saya klik upload this file. Tapi ingat file itu nanti dibatasi maksimal 2 MB. Jadi oh ini melebihi batasnya. Ini tadi lebih dari 2 MB ya. Itu ada batasnya 2 MB. Kemudian mungkin juga ada pembatasan dari tipe filenya seperti ini. Yang bisa diupload adalah doc atau format PDF atau OpenOffice atau Google Doc dan sebagainya atau RTF. Jadi dosen mungkin memberikan apa namanya batasan seperti itu. Silakan dilihat. Nah, kemudian ada juga bentuk aktivitas namanya kuis. Nah, kalau kuis ini biasanya apa namanya? Biasanya ada waktunya. Coba teman-teman buka kuis dan kerjakan kuisnya di situ. Ini waktunya lama kok. 5 menit. 5 menit. Nah, pastikan kalau Anda sudah siap baru mengklik tombol attempt-nya. Kalau belum siap, jangan dulu karena nanti ada timingnya. Tapi timing ini sifatnya opsional ya. Mungkin ada dosen yang aktifkan, ada juga yang tidak. Ini coba saya apa namanya? Buka kuisnya. Dia pastikan lagi mau betul memulai. Oke, saya start. Karena nanti ada apa namanya? Ada timingnya. Nah, ini ada timingnya. Buka soal. Tuliskan nama kepala PSSI tanpa gelar. Misal saya kerja saja random ya. Oke, next back. Isi saja sembarang, diisi benar atau diisi salah. Ini pasangkanlah. Jadi ada yang bentuknya jawaban singkat kayak tadi, ada bentuknya menjodohkan, memasangkan ini. Pasangkanlah nama dan jabatan yang sesuai. Ibu Ati, Wakil Ketua 1, Pak Askar, Ketua Stimi Akbar. Pak Arman, misalnya Pak Arman adalah PT City. Saya kasih salah satu. Oke, next lagi. Dia soal yang ketiga. Ini mungkin juga soalnya random ya, bisa diatur random. MAC dikembangkan menggunakan platform Moodle. Benar atau salah? Ini contoh soal benar salah. Oh benar, true. Next lagi. Pertanyaan yang keempat, yang terakhir. Masih ada waktunya ya. Manakah yang merupakan URL MAC dengan Akbar yang benar? Saya pilih yang salah saja. Ini saya pilih salah. Bisa diklik choice-nya kalau salah, ganti yang lain. Nah, setelah soal selesai, ada tombol finish. Kita klik finish attempt. Oke, jawaban sudah tersimpan, masih ada waktu sebenarnya, kayak gitu ya. Sekarang pastikan setelah yakin, kalau mau kembali memperbaiki, klik return selama waktunya masih ada. Kalau sudah yakin, cocomikan jawabanku, submit nih semuanya, submit all and finish. Hanya konfirmasi, submit all and finish. Sekarang kita lihat, ini sudah ada beberapa yang diperiksa secara otomatis. Nomor 1, saya korek, benar. Oke, nomor 2, saya ada salah satu di sini. 1. Nah, ini kunci jawabannya. Soal yang ketiga saya benar, gitu. Oke, yang keempat saya salah lagi. Saya salah. Oke. Sekarang berapa nilai saya? Nilai saya sini grade-nya 60 dari 100. Saya dapat 60 pada kuis kali ini. Jadi kalau dia modelnya bukan esai, biasanya sistem bisa memeriksa otomatis. Kecuali esai itu belum bisa otomatis, harus dilakukan oleh manusia. Makanya juga sebenarnya merupakan terbuka riset atau penelitian skripsi Anda, buat sebuah modul untuk kita pakai melakukan pemeriksaan soal esai secara otomatis.
Ini sudah banyak sih yang melakukan, tapi rata-rata belum terlalu bagus hasilnya. Ini terbuka bagi Anda, cari metode untuk melakukan pemeriksaan soal esai secara otomatis. Nanti kita masukkan sebagai plugin di Moodle atau di Emaca ini. Nah, itu terbuka bagi Anda yang mau mengambil topik skripsi. Oke, itu saya sudah kerjakan kuis dan sudah ada nilainya. Sekarang sudah tercentang. Kalau yang tadi belum dinilai, belum tercentang dia. Saya bisa lihat juga apa namanya, ini yang rankingnya siapa sih yang ranking 1? Oke, ranking 1 Siti Sundari. Poinnya sudah nomor 70, kedua saya, ketiga Asri, dan seterusnya. Oke. Semakin banyak aktivitas Anda lakukan, semakin aktif, itu rankingnya, poinnya semakin bertambah. Tentu rankingnya juga semakin naik. Bisa sampai posisi ranking 10. Nah, baik mahasiswa sekalian, jadi itulah resource dan activity yang ada di Emaca. Tulis tambahannya adalah mungkin ada yang pasang rating seperti ini, silakan di rating mata kuliah ini atau kursus ini atau workshop ini yang ada ratingnya ya. Kasih rating saja. Kalau Anda puas sekali kasih 5, kalau tidak sampai puas sekali kasih 4, sangat tidak puas kasih 1 submit ratingnya. Satu orang cuma 1 rating di setiap mata kuliah, tapi boleh diedit. Ratingnya boleh Anda edit nanti kalau ternyata salah. Awal-awalnya tidak suka, lama-kelamaan jadi suka. Oh, saya ganti ratingnya dari 1 menjadi 5 misalnya. Oke, ini silakan diisi saja sebagai feedback bagi kami untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Oke. Kemudian tadi ada yang level-level itu, level up namanya. Itulah materi yang saya bisa berikan pada workshop kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan, mungkin masih bisa saya foto dua, Arman, kemudian kita close. Saya kembali kepada Arman. Iya Pak, untuk pertanyaan mungkin sudah jelas semua dari penjelasannya. Karena saya lihat ini sudah tidak ada penjelasan. Dan karena juga kita berhubung waktu, sudah mau sholat juga, dari penjelasan Bapak tadi sudah sangat jelas mengenai dari konsep dan teknologinya Emaca, akun pengguna, enrollment mata kuliah, resource and activity, dan terakhir ini tool tambahan itu sudah dijelaskan semua secara komplit. Dan teman-teman mahasiswa juga mungkin sudah paham lagi, lebih tambah paham lah, agar tidak latah lagi pada saat penggunaan Emaca ini. Mungkin sebelum kita tutup Pak, ada sesi dokumentasi dulu. Jadi saya harap teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Dan saya persilakan untuk Saudara Afandi untuk memberikan aba-aba kepada teman-teman peserta, teman-teman mahasiswa untuk pada saat pengambilan gambar. Afandi? Oke. Untuk itu saya ambil alih. Kalau bisa semuanya aktifkan kameranya. Saya akan memulai dengan hitungan dari 1 sampai 3. Tunggu dulu untuk semuanya, agar semuanya aktifkan kameranya. Yang bagian 2 ini belum banyak yang aktif ini. Saya ambil. Saya mulai, Medi. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Tahan. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Afandi. Dan mungkin tadi itu penjelasan dari Bapak Pasnur tentang Emaca ini. Karena